Baik, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu PJOK. Kemarin kita sudah sampai di halaman 55. Sekarang kalian boleh buka buku kalian di halaman 56. Sekarang yang B, aktivitas pembelajaran jalan atau lari jarak jauh. Cara melatih daya tahan dengan berjalan atau lari dimulai secara bertahap. Yang pertama, lakukan jalan atau lari selama 8 menit setiap latihannya. Yang kedua, setelah terbiasa, lakukan latihan tersebut dengan peningkatan waktu selama 10 menit. Nah, upayakan santai, jangan beristirahat. Bila berhenti, dianggap gagal. Sekarang yang C, aktivitas pembelajaran bersepeda jarak jauh. Melakukan aktivitas bersepeda jarak jauh memerlukan latihan yang dilakukan secara bertahap. Yang pertama, mula-mula latihan ini dilakukan pada jalan datar. Yang kedua, berikan batasan waktu pada setiap latihan. Dan yang ketiga, tambahkan jarak pada latihan berikutnya dengan waktu tetap atau sama seperti pada latihan sebelumnya. Yang keempat, setelah terbiasa lakukan bersepeda di jalan yang naik, turun, tikungan, atau berbatuan. Sekarang yang kedua, aktivitas pembelajaran untuk membentuk kekuatan otot. Kekuatan adalah kemampuan menggunakan ketegangan otot untuk mengeluarkan energi dalam setiap aktivitas. A. Aktivitas pembelajaran gerakan pull up. Gerakan pull up adalah gerakan bergantung sambil angkat badan. Tujuannya yaitu untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Sekarang kita amati peragaan gerakan pull up sebagai berikut. Yang pertama, peserta naik ke atas bangku kecil. Yang kedua, pegang palang tunggal dengan kedua tangan selebar bahu. Yang ketiga, bergantung dengan lengan lurus dan bangku disingkirkan. Keempat, ketika aba-aba mulai, badan diangkat hingga dagu melewati palang. Yang kelima, turunkan badan kembali hingga kedua lengan lurus. Yang keenam, gerakan ini dilakukan berulang kali. B. Aktivitas pembelajaran berjalan dan berlari sambil menggendong teman. Latihan berjalan dan berlari menggendong teman bertujuan untuk melatih kekuatan otot, tungkai, dan kaki. Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang pertama, teman digendong di punggung. Yang kedua, kedua pangkal paha mengapit di pinggul. Ketiga, berjalan atau berlari menempuh jarak yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, kembali ke tempat semula. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran untuk membentuk kelenturan tubuh. Kelenturan adalah kemampuan untuk bergerak dengan lentur tanpa cedera atau terasa sakit. Melatih kelenturan tubuh dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A, aktivitas pembelajaran membungkukkan badan. Caranya yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka kurang lebih 30 cm. Yang kedua, kedua tangan lurus ke atas. Yang ketiga, kedua tangan disentuh ke lantai 2 kali, lutut tetap lurus. Yang keempat, badan tegak kembali sambil merenggut kedua tangan ke belakang kepala. B. Aktivitas pembelajaran meliukkan tubuh dengan alat. Gerakan meliukkan tubuh bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh. Alat yang digunakan adalah tongkat panjang, kira-kira 50 cm atau 2 buah botol plastik berisi air. Nah, kita perhatikan bagaimana cara melakukan latihannya. Yang pertama, sikap awal berdiri kangkang, kedua tangan lurus di depan dan memegang tongkat. Yang kedua, gerakannya tubuh meliuk ke kiri. Yang ketiga, kemudian tubuh meliuk ke kanan. Keempat, aktivitas pembelajaran untuk membentuk kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam waktu singkat. Latihan kecepatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Berlari cepat, lalu ubah arah tujuan agar terlatih berpikir cepat dan tidak malas. B. Berlari cepat pada jarak 20 meter atau lari sprint. C. Berlari bolak-balik atau shuttle, jarak lintasan 5 meter dan di ujung lintasan
ada bola-bola yang siap dipindahkan ke posisi saat start. Yang kelima, aktivitas pembelajaran untuk membentuk kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada saat bergerak tanpa hilang keseimbangan. A. Aktivitas pembelajaran lari zigzag atau belok-belok. Untuk melakukan lari zigzag dapat menggunakan rintangan teman sendiri. Teman yang menjadi rintangan berdiri berjajar dengan jarak kurang lebih 1 meter. B. Aktivitas pembelajaran berlari maju dan mundur. Gerakan berlari maju dan mundur dapat dilakukan dengan jarak kurang lebih 20 meter. Alat yang dipakai antara lain peluit sebagai isyarat. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita PJOK. Jangan lupa videonya disimak ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Bye-bye.